cleaning service mau make up room gitu, kayak masuk ke kamar, terus cuman mandangin aku aja kayak gini. Terus dia pergi lagi. Dalam hati aku, bener sih, aku agak mikir logikanya kayak ngapain cleaning service masuk cuma ngeliatin doang, terus kayak udah pergi dan nggak ketok pintu dulu. Make up room kan biasanya ketok pintu dulu kan. Ini enggak, dia kayak masuk cuma ngeliatin terus pergi lagi. Itu aku beneran langsung bisa kebangun dan langsung aku kejar, tapi itu asli aku kebangun ya. Jadi aku bukan yang dalam mimpi, aku bener-bener kebangun, terus aku langsung kejar, terus kayak mau marah gitu, kayak Mbak tolong dong gitu, kayak ketok pintu dulu pas aku mau. Etikanya sebagai pekerja hotel mestinya, ya. Pas aku mau marah gitu, terus aku ingat kayak, bentar, aku kan tadi tidur ya. Aku tidur, kenapa aku langsung kayak bangun dan ngejar, ini kayak nggak masuk di akal. Terus aku buka pintu dan emang nggak ada siapa-siapa. Memang itu kayak ada dalam mimpi aku, tapi antara mimpi dan nggak mimpi, kayak gitu sih. Kayak itu. Jadi, kalau boleh tahu, berapa lama Anda tinggal di hotel tersebut? Memang total? Aku sering bolak-balik situ sih. Ya, maksudnya pada saat kejadian pada saat itu sih kayaknya 3 harian paling. 3 harian. Dan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya ada yang terjadi tanpa disadari. Iya. Oke, baik. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan dari foto Kera yang berada di hotel. Baik, bisa diperlihatkan kepada kamera. Dari foto yang dibagikan ke saya, di situ saya melihat kayak ada nenek-nenek, tapi badannya tuh tidak begitu tinggi, lebih pendek dari kita, dan badannya cukup gemuk. Baik. Itu yang saya lihat untuk menunggu di kamar tersebut. Tempat foto, area fotonya dari Kera itu sendiri ya? Iya. Oke, Tasya, ada yang mau tambahkan? Nenek-nenek itu kan ada di sebelah kanan foto tadi ya. Di sebelah kirinya itu ada laki-laki yang Kera ceritain tadi, iya. Memang bentuknya nggak serem sih sebenarnya, bentuknya kayak manusia tapi pucat aja, pakai baju. Pakai kayak kemeja gitu. Iya, pakai kemeja gitu, biasa aja gitu. Mungkin kalau menurut aku itu hanya lewat atau memang dia pernah ada kejadian di kamar itu. Baik. Tapi bagaimanapun juga memang ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh Kera dan mungkin sambil Anda tadi sempat mengatakan berapa kali kembali lagi ke hotel tersebut, ya kan? Artinya dalam waktu perjalanan yang berbeda. Pengalaman-pengalaman ada lainkah yang dialami saat berada di situ? Aku tuh gampang itu, di sensitifnya tuh aku lewat mimpi. Jadi aku biasanya sering banget kayak rep-rep gitu, sering banget. Oke, jadi ketika Anda menginap di hotel itu pun kerap kali Anda rasakan? Iya. Ketika Anda berada di rumah, di kampung halaman di Indonesia? Balik lagi pernah pada saat aku syuting ya. Itu aku syuting di perkampungan gitu, di daerah Jawa. Dan kita base camp-nya itu di rumah penduduk. Rumah penduduk yang mana dikelilingi kayak perkebunan pisang gitu. Aku waktu itu kayak ikut istirahat di salah satu kamar. Aku masuk ke salah satu kamar terus aku tidurnya tidur siang padahal. Tapi ada kayak jendela gitu kebuka dan aku melihat emang ada pohon pisang ya, emang karena perkebunan pisang kan. Aku tidur tuh kayak aku kayak ketindihan sesosok rambut panjang, pakai baju putih, bener-bener nyekek aku. Bener-bener nyekek aku. Dan itu ada mama aku kayak lagi di ruang tengahnya deket situ. Aku berusaha untuk teriak dan manggil gitu. Maaf, susah banget untuk kayak bangun gitu karena. Tapi aku langsung feeling aku, dari pohon pisang gitu. Aku langsung kayak gitu. Langsung berpikiran kayak gitu. Mungkin benar kayaknya. Tasya, kalau dilihat dari gambar. saat lagi diilustrasikan juga oleh Ervan gitu ya. Tasya, tapi sebenarnya gini, kalau tadi di awal ketika menerangkan kan sebenarnya Kera ini bisa dikatakan seorang yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk astral. Tapi bagaimanapun juga, kalau dari ceritanya, Kera ini berapa kali mengalami mimpi ataupun juga interaksi, komunikasi dengan makhluk-makhluk ketika dia berada di tengah-tengah antara bangun dan tidur. Frekuensinya berada di situ dan seperti kita ketahui, memang itu adalah frekuensi paling mudah. Tapi tidak semua orang juga semudah itu. Tapi kayaknya seperti Kera sering ya? Iya, jadi maksud aku nggak sensitif itu bukan yang bisa denger atau lihat, tapi di saat-saat tertentu tuh kalau lagi lemah ya, ibaratnya kalau lagi di antara tidur atau capek, sakit, itu mudah tuh untuk sosok-sosok ini mau ngasih pesan, mau ngasih cerita, itu sering banget terjadi di Kera. Iya betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang
kalau melihat dalam kondisi begini keberadaan mereka memang Kiara mungkin tidak mudah untuk tidak peka. Tapi ketika dia berada dalam kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi mau tidur ataupun juga mungkin tamu bulanan kalau untuk perempuan biasanya juga akhirnya membuat dia menjadi lebih peka terhadap keberadaan makhluk itu. Frekuensinya turun kan jadi setara sama mereka. Nah, dan kemudian juga mungkin sekaligus juga menanggapi banyak orang yang bertanyakan seperti kita ketahui makhluk tak kasat mata itu biasanya katanya tidak bisa menyeberangi pulau. Apakah benar atau gimana seperti itu? Nah, masalahnya ini yang tadi kalau dari gambar ya, dari foto itu memang itu sosok yang ada di negara itu, di foto itu. Jadi bukan bawaan dari Indonesia ke dibawa ke sana gitu. Tapi maaf mau tanya, kalau yang nenek-nenek itu sosok yang ngikut atau emang ada di sana? Iya, kalau nenek-nenek yang ngikut, yang jaga. Yang jaga. Kalau yang jaga kemarin baru ada yang bilang juga kayak gitu. Kayak bukan kemarin sih, kayak sering ada yang mungkin ada yang bisa lihat juga tuh kayak sosok nenek-nenek yang jagain. Baik. Evan. Ya, ini adalah sosok yang saya tangkap dari ceritanya Kira, sosok perempuan dengan rambut panjang dan kukunya sepertinya lumayan panjang juga, dan dia punya energi yang lumayan negatif. Oh, ini yang proses syuting tadi ya, ketika lagi di lokasi syuting. Oke. Nah, efek terhadap manusia pada umumnya ketika berinteraksi dengan sosok-sosok negatif, entah itu mungkin kita bukan seorang yang peka, mungkin juga teman misteri di rumah dia bukan orang yang peka, tapi entah kenapa kerap kali merasakan seperti itu. Efeknya terhadap kita apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu efeknya terhadap mereka. Jadi mereka tuh udah, kalau kita udah berhari-hari di tempat itu, mereka tuh secara tidak langsung sebenarnya nargetin ini orang penakut atau enggak. Ketika dia udah lihat ada momen-momen tertentu dia penakut, dia muncul di situ, itu jadi makanan buat mereka. Makin kuat gitu. Mereka mengkonsumsi rasa takut kita. Oke, baik. Dan kalau misalkan dari luar negeri lain mungkin pengalaman, apalagi kamu sering solo traveling? Ya. Ada lagi di gitu. Oke. Balik lagi hotel lagi. Baik, apalagi dengan nuansa kunonya Victoria, dari kunonya dari itu sendiri. Bagaimana? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga, kebetulan sama mama juga di situ, nggak sendiri. Masuk ke kamar hotel, gerak lagi. Iya. Diam. Karena kadang energinya ini adalah mencoba untuk menyampaikan sesuatu.